Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta sebagai penyerahan tugas saya dari Makul Fonologi. Selanjutnya, selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan yang bernuansa Islam. Cerita bermula dari seorang mahasiswa asal Indonesia yang bernama Fahri yang kuliah di Universitas Al-Azhar. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka berlima mempunyai tetangga yang baik, yaitu keluarga Tuan Butrus. Tuan Butrus memiliki istri bernama Madam Nahid dan dua orang anak bernama Maria dan Yusuf. Meskipun mereka adalah keluarga Kristen Koptik yang taat, namun Maria, sang putri sulung, memiliki kepribadian yang sangat unik. Ia suka pada Al-Quran dan bahkan merasa bangga ketika hafal dengan surat Maryam. Sementara itu, Fahri dan kawan-kawan juga memiliki tetangga yang galak dan selalu bersikap kasar terhadap putrinya yang bernama Naura, yaitu Bahadur. Di sisi lain, Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga kuliah di Al-Azhar. Sebenarnya, Fahri menaruh hati pada gadis itu, begitu juga sebaliknya. Tetapi, keduanya tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya. Pertemuan Fahri dengan perempuan bercadar bernama Aisyah terjadi ketika dirinya pergi ke Subra El-Khaimah untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Aisyah adalah gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Sejak kejadian Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku di metro, Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan Fahri pun mengalami hal yang sama. Mereka lalu menikah sebelumnya melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh paman Aisyah yang ternyata teman kuliah Fahri. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan hamil. Mereka sangat bahagia. Namun, tak lama setelah itu, Fahri mendapat kabar jika Maria koma. Tidak cukup sampai di situ. Naura, gadis yang pernah ditolong menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu jika itu hanya fitnah, tapi Fahri tetap diseret ke penjara. Kunci semuanya adalah Maria yang masih di rumah sakit. Dia mengetahui kejadiannya yang sebenarnya. Keluarga Butrus mengunjungi Fahri di penjara dan memintanya untuk membantu menyadarkan Maria dari komanya dengan cara merekam suara Fahri agar dapat diperdengarkan kepada gadis itu. Belakangan diketahui dari buku harian Maria, ternyata dia mencintai Fahri. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang bisa menyembuhkannya. Madam Nahid pun menyuruh Fahri untuk mengungkapkan cinta kepada Maria. Awalnya Fahri tidak mau, tetapi setelah Aisyah mengizinkannya, Fahri akhirnya menikahi Maria. Kemudian Maria sadar. Saat sidang penentuan tiba, di akhir persidangan, Maria hadir dan memberikan kesaksian dengan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri menenangkan persidangan. Bahadur yang terbukti bersalah dimasukkan ke penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak pingsan di persidangan, Maria belum sadar. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dirinya ingin masuk surga, tetapi tidak diperbolehkan. Maria lalu terbangun dan menceritakan mimpinya kepada Aisyah dan Fahri. Lalu dia minta diantarkan berwudu. Fahri pun membopong Maria dan dibantu Aisyah mengantarkan Maria berwudu. Setelah itu, Maria kembali diberi